Saya mulai ngedan itu kan setelah begitu saya granted saya berani ngomong, berani teriak, jangan dibalik, balik Anda ya, bisa mampus nanti. Gara-gara terus kemudian paspornya itu dicabut, kan masuk berita kemana-mana. Saya print semuanya, saya maju ke lawyer, saudara, hantam lagi, saudara. Tapi beberapa memang saya tegur bukan palsu, tetapi kelewatan, ya. Ada yang ngaku-ngaku bakar gereja segala macam, itu kelewatan, saudara ya. Gereja mana yang dibakar? Tanyain dong, saudara. Emang kamu bakar 10 gereja, coba sebut 10-nya, satu-satunya mana gereja mana saja. Itu kan bodoh bisa masuk penjara itu, saudara. Ya, nyebut saya bakar gereja. Kok kamu enggak masuk penjara? Walaupun kamu sudah ganti agama, kamu tetap bisa, itu delik hukum, bukan delik aduan, saudara ya. Kamu merusak fasilitas umum itu bukan delik aduan. Anda tetap bisa masuk penjara, saudara, oleh negara yang masukkan, tanpa harus dilaporkan. Ya, Anda ngaku-ngaku bakar gereja mana yang Anda bakar? Hati-hati, saudara ya. Ya, sekarang kita mohon sekarang saweran buat ini ya, buku Pancasila ya. Andai Indonesia jadi khilafah, sawerannya ke 57 ya, ke rekening Galarua, kodenya 57. Kalau yang Pak Yusuf Manupulu, kodenya 77 ya, saudara ya. Kalau yang buat buku Andai Indonesia jadi khilafah, kita nanti rencananya akhir Mei ya. Akhir Mei selesai nulis, nanti Juni-Juli untuk editing ya, saudara ya. Penulisnya saya sendiri ya, Dr. Joseph Paulusang, ya, terus Dr. Ade Armando, terus Rudi Kamri, ya, Pak Ken Setiawan, ya, lalu Pak Junia, Dr. Koni mau ya, Dr. Koni mau nulis juga, Dr. Koni, lalu Pak Jenderal Tobing, Pak Laksamana Ponto, ya, dan Direktur Galarua Santiamer Haloho. Ya, penulisnya itu ya, sudah setuju semua ya, mau. Ya, doakan ini selesai ya, selesai proyek ini, saudara, kodenya 57 ya, kodenya 57, maju, Indonesia maju. Ya, untuk buku Indonesia jadi khilafah, untuk nulis buku, untuk cetak, royalti, segala macam ya. Lalu untuk Pak Yusuf Manupulu, kodenya 77, saudara ya. Ayo, saudara ya. Kita nggak tahu seberapa panjang nanti bakal ininya, tapi sebisa yang kita bisa lakukan. Kalau Anda tidak nyawer buat Pak Manupulu, setidaknya Anda nggak usah bikin susah, saudara, nggak usah menyebar fitnah lagi, saudara ya, nggak usah menyebar fitnah. Kalau Anda nggak mau nyawer, nggak usah fitnah, hati-hati nanti saudara yang kena masalah. Ya sama ya, dulu saya lagi diuber-uber, lalu Anda fitnah-fitnah saya. Akhirnya orang fitnah-fitnah saya pada celaka kan. Kalau Anda nggak mau bantu, ya jangan nambahin beban, saudara ya. Kalau Anda nggak mau bantu, jangan nambahin beban, ya. Nggak semua orang berjuang seperti saya, saudara ya. Nggak semua orang bertarung seperti saya. Ya, makanya karena Pak Yusuf Manupulu tidak bisa membela dirinya sendiri, ya, maka saya membela dia. Ya, memberikan klarifikasi, karena saya saksinya, saya saksi mata. Kalau hal yang lain-lain saya nggak ikut-ikut, saudara ya. Kalian punya janji apa, ya itu bukan urusan saya. Oke, apa yang difitnahkan yang selama ini sudah saya klarifikasi. Ya, kalau masalah yang murtadin yang palsu-palsu ya saya nggak tahu, saudara ya. Saya nggak ikut-ikutan. Ya, pokoknya yang dituduhkan masalah uang itu sudah saya klarifikasi. Kalau yang masalah murtadin palsu segala macam, saya nggak tahu. Saya nggak kenal satu-satunya. Saya juga nggak mau pasang badan untuk hal yang begitu, yang konyol-konyol begitu ya. Saya sendiri nggak kenal. Tapi beberapa memang saya tegur bukan palsu, tetapi kelewatan ya. Ada yang ngaku-ngaku bakar gereja segala macam, itu kelewatan, saudara ya. Gereja mana yang dibakar? Tanyain dong, saudara. Emang kamu bakar 10 gereja, coba sebut 10-nya, satu-satunya mana gereja mana saja. Itu kan bodoh bisa masuk penjara itu, saudara. Ya, nyebut saya bakar gereja. Kok kamu enggak masuk penjara? Walaupun kamu sudah ganti agama, kamu tetap bisa, itu delik hukum, bukan delik aduan, saudara ya. Kamu merusak fasilitas umum itu bukan delik aduan. Anda tetap bisa masuk penjara, saudara, oleh negara yang masukkan, tanpa harus dilaporkan. Ya, Anda ngaku-ngaku bakar gereja mana yang Anda bakar?
Hati-hati saudara ya. Hati-hati ya saudara ya. Nah itu tadi saudara. Jangan lupa ya, Anda lihat ya, sticktingnya kita ya, sticktingnya Hagios kita. Kita ada nomor KVK-nya saudara, kita punya nomor KVK ya, Kop Fund apa? Kamar Fund Kop Handling ya, kamar dagang industri KVK itu ya, kita punya nomor KVK ya, kita juga terdaftar sebagai ANBI ya, Algemeen Noodbeoordeling Instellingen ya, artinya yayasan milik publik. Makanya saya diperiksa di audit. Saya punya bookholder dari pemerintah, dikasih bookholder yang ngajarin kita bikin pembukuan. Nanti mulai bulan Juni kita mulai buka ya, karena ini lagi diberesin, lagi berantakan semua, karena kita nggak tahu pembukuannya maunya kayak apa, kita nggak ngerti dari kemarin. Nah ini kita lagi diberesin. Si Wisely kan memang kuliahnya itu kan, kuliahnya kan di bisnis, jadi si anak saya biar yang suruh ngerjain, saya kagak ngerti deh. Oh udah begitu mas, saya udah pusing saudara ya. Nanti kita buka ya saudara ya, karena memang ini yayasan milik publik Belanda ya, Uni Eropa lah, Uni Eropa ya saudara ya. Oh kita butuh dana banyak buat penginjilan, sekali kita jalan penginjilan habis 300 saudara ya, sekali kita penginjilan itu bisa habis 300, dan bulan ini kita 3 kali penginjilan ya, dan kita tidak selalu boleh terima uang. Kenapa boleh? Bukan sama pemerintah, tapi oleh Tuhan ya saudara. Roh Kudus bilang nggak boleh. Kalau kita lagi melayani orang, satu, orang baptis itu harus dikasih tahu gratis. Baptisan itu gratis karena Tuhan Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Ya, kedua, supaya orang ini jangan meremehkan saudara. Dia tahu kita datang dari jauh, supaya dia respect. Kami datang jauh-jauh bukan karena uangmu. Ya, itu saudara ya. Nah, itu butuh penginjilan kita tuh ngeri saudara ya, supaya tiap hari bawa anhanger, bawa tim, bawa kru segala macam, kita butuh, bukan buat saya tapi buat tim ini. Makanya saya batasi semua uang yang ada rekening BNI itu sekarang, setelah saya potong untuk yang masuk ke yang charity, langsung saya kirim masuk ke rekening Hagios semua saudara, bukan ke rekening pribadi. Dulu saya bagi-bagi sendiri sampai saya pusing sendiri, yang mana ini ya. Akhirnya waktu kemarin saya diatur lagi, waduh saya sampai ambil nyerah itu ya saudara ya, kami jerah gitu, kacau sekali kemarin. Cuman untung sabar ya, ini bukalternya sabar, satu-satu di print semua, terus dicocokin satu-satu. Ini uangnya kemana? Ini uangnya kemana? Ketemu semua saudara ya, ketemu semua. Karena tujuannya supaya kalau sampai ini saya bayar pajaknya bisa gede banget saudara ya. Saya bisa bayar pajak gede banget tuh kalau sampai salah itu. Itu masalahnya cuma itu saja saudara ya. Bukan kalau uangnya pasti jelas, semuanya transfernya jelas semua kemana. Cuman kalau sampai salah pos, saya bisa bayar pajak, tiba-tiba bayar pajak ribuan saudara. Kemarin sebentar ya, saya ditagih pajak 6.000 sempat ya saudara ya. Sebentar ya, minta tunjukkan sama saudara nih. Surat pajaknya yang terakhir mana ya? Yang dari plastik. Iya. Kalau nggak banyak sih cocok deh. Yang terakhir yang kita ditagih 6.000 apa berapa itu? Ya. Bawa naik sini ya. Saya sempat ditagih pajak 6.000 saudara ya. Pernah saudara ya, ditagih pajak 6.000 euro itu berapa saudara? 6.000 euro 100 juta. 100 juta saudara ya. Karena ada miss ya, ada miss itu. Tapi sudah diberesin ya, sudah dinulkan lagi. Sudah dinulkan. Tapi sempat ditagih pajak 6.000. Oh, di sini ngeri saudara pajak saudara ya. Pajaknya tinggi sekali. Saya ditagih pajak 6.000 saudara ya. Hagios maksudnya ya. Hagios karena waktu itu belum oh ya, karena waktu itu saya belum elektronik. Nah, belum apa namanya ya, saya lupa namanya itu. Saya ini lagi daftar sesuatu, namanya apa gitu, daftar itu supaya pelaporannya elektronik saudara ya. Nah karena kami tidak terlapor secara elektronik, kita seluruh rekening itu kan kebuka semua, ditagih semua 6.000 euro itu saudara. Karena pemasukan sekian kan pajaknya kena berapa persen ya. Nah, itu saya kena cukup besar 6.000 euro saudara, edan ya saudara ya. Karena pajaknya 6.000 euro, kena denda, tambahan dendanya 70 euro.
ya, tetapi itu sudah dinulkan ya, karena akhirnya berhasil ya connect ke apa namanya, pelaporan elektronik itu saya berhasil, saudara. Nanti ini lagi diambil sama anak saya, nanti saya tunjukkan kepada Anda. Bayar pajak, saya kena pajak juga, saudara ya. Mau didaprutasi suruh bayar pajak nggak mau saya. Kalau mau didaprutasi, didaprut, bayar pajak enak aja loh. Saya bayar pajak, saudara ya. Oke, puas, puas lo puas. Saya mah puas, saudara ya, habis ngerjain orang. Kasian deh lu. Bentar ya, nanti saya tunjukkan ya pembayaran ini pajaknya ya, tagihan pajaknya saya, saudara ya. Saya tunjukkan tagihan pajaknya saya, saudara. Eh, orang loh ya, sampai orang mau cari-cari kesalahan saya kok, sampai masalah asilum, sampai masalah warga negara. Saudara, nggak mungkin orang saya dan sama kayak saya kalau saya belum pasti, saudara ya. Semua kan dihitung, saudara ya. Ya, kalau saudara, saya mulai ngedan itu kan setelah begitu saya granted saya berani ngomong, berani teriak. Jangan balik Anda ya, bisa mampus nanti. Gara-gara terus kemudian paspornya itu dicabut, kan masuk berita kemana-mana. Saya print semuanya, saya maju ke lawyer, saudara, hantam lagi, saudara. Langsung saya, kan stateless berarti kan. Menurut PBB, kita berhak untuk tidak stateless. Bentar ya. Ya, Pak Santi Amar. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.